Statistik menarik Garuda, pelatih Vietnam akui timnas Indonesia makin kuat. Bukti nyata skuad Sintayong makin dewasa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Vietnam akui timnas Indonesia makin kuat. AFC sebut Sintayong jadi orang paling bahagia. Timnas Indonesia sempat dinilai terlalu mengandalkan serangan balik saat kalah melawan Irak di laga sebelumnya. Namun mengenai hal ini coba ditepis oleh pelatih asal Korea Selatan Sintayong. Ia mengklaim memiliki gaya bermain tersendiri yang disukai. Bagi Sintayong, gaya bermain serangan balik sudah kuno karena terkesan terburu-buru hingga tidak efektif dalam menciptakan peluang. Timnas Indonesia sendiri saat ini dirasa sudah berkembang seiring pemain mengikuti seluruh instruksi yang ditetapkan oleh Sintayong. Saya memiliki gaya sepak bola saya sendiri dan saya menyukai sepak bola saya sendiri, ucap Sintayong. Hal ini pun membuat pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, memuji penampilan timnas Indonesia usai pasukannya tumbang 0-1 di Piala Asia 2023. Menurut Troussier, timnas Indonesia saat ini jauh lebih kuat, bahkan bila dibandingkan saat Garuda tampil di Piala AFF atau SEA Games kemarin. Ia pun mengaku kecewa dengan kekalahan yang diraih oleh timnya dari timnas Indonesia. Sebab kekalahan menyakitkan itu membuat The Golden Star Warriors tersingkir lebih awal dari Piala Asia 2023. Karenanya, dia menyadari bahwa untuk mengalahkan pasukan Sintayong itu sulit. Bahkan, Troussier menganggap bahwa timnas Indonesia yang sekarang adalah lawan yang kuat bagi dirinya. Hal ini terlihat saat anak asuh Philippe Troussier tak memiliki kreativitas dalam hal menyerang dan mengalami deadlock. Seperti biasa, The Golden Star Warriors justru bermain kasar pada laga kali ini. Setidaknya 3 pemain timnas Indonesia menjadi korbannya adalah Jordi Amat, Witan Sulaiman, dan Justin Hubner yang sama-sama mendapatkan sikutan punggawa Golden Star Warriors. Bahkan Jordi harus ditanduk keluar lapangan karena hidungnya mengalami pendarahan. Sementara itu dengan rentetan kekalahan ini, hasil kerja keras Park Hang-seo selama bertahun-tahun pun terancam sirna usai Vietnam dihajar timnas Indonesia di Piala Asia. Sebab sebelum kalah dari skuad Garuda, Vietnam juga lebih dulu kalah dari Jepang. Dilansir dari footballranking.com, Vietnam harus kehilangan 23,18 poin usai dihajar tim Merah Putih. Jumlah poin tersebut lebih dari 3 kali lipat dibandingkan saat mereka kalah dari Jepang di laga perdana. Alhasil, pengurangan poin tersebut membuat Vietnam turun 4 peringkat dari posisi 95 ke 99 dengan mengkoleksi 1.205,90 poin. Kemudian jika kalah dari Irak pada laga terakhir nanti, Vietnam maka akan menerima pengurangan 11,32 poin. Kondisi itu membuat The Golden Star Warriors bakal tersingkir dari 100 besar dunia untuk pertama kalinya sejak 2018. Tentu hasil ini membuat hasil kerja keras Park Hang-seo selama bertahun-tahun sebagai pelatih Vietnam terancam sirna di bawah Philippe Troussier. Selain itu, Vietnam juga terancam kehilangan posisi sebagai tim nomor 1 di Asia Tenggara dari Thailand. Namun, hal yang paling penting adalah timnas Indonesia berhasil mengamankan poin penuh atas timnas Vietnam. Hal ini pun sampai mendapatkan sorotan khusus dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, di mana menurut AFC hasil ini menjadikan pelatih timnas Indonesia Sintayong sebagai orang yang paling bahagia. Sebab kemenangan timnas Indonesia itu memberikan harapan bagi pasukan Garuda untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan 1-0 itu juga menjadi pematah rekor buruk Sintayong setiap kali timnas Indonesia semuanya berjumpa dengan Vietnam. Deretan pemain timnas Indonesia yang tampil moncer saat kalahkan Vietnam. Hernando Ari. Sebagai benteng terakhir pertahanan timnas Indonesia, Hernando Ari beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk skuad Garuda. Kiper berusia 21 tahun itu tampil apik sehingga gawang Garuda tidak kebobolan sama sekali saat melawan Vietnam. Berkat penampilan Hernando Ari yang begitu cemerlang di bawah mistar gawang, alhasil keunggulan 1-0 yang sudah diperoleh Garuda sejak menit 42 pun dapat terjaga sampai wasit meniupkan peluit panjang. Asnawi Mangkualam. Asnawi adalah pencetak gol kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam.
Sebagai kapten, Asnawi dipercaya untuk mengambil tendangan penalti yang sangat krusial. Beruntung mental mantan punggawa Jeonnam Dragons itu sangat kuat, sehingga dengan tenang Asnawi mampu mencetak gol. Selain gol tersebut, Asnawi pun bermain apik di sisi kanan pertahanan Garuda dan dapat membantu ketika menyerang. Sandy Walsh. Meski bermain di bukan posisi utamanya sebagai fullback kanan, Sandy Walsh nyatanya bermain baik sebagai bek tengah. Bersama dengan Jordi Amat dan Justin Hubner, lini pertahanan Garuda terjaga dengan baik, sehingga mampu clean sheet di laga semalam. Bahkan Sandy Walsh juga beberapa kali sempat mengancam gawang Vietnam lewat tandukan dan tendangannya ketika sepak pojok tercipta. Justin Hubner. Selain Sandy Walsh, Justin Hubner juga bermain begitu apik di lini pertahanan timnas Indonesia. Bek Wolverhampton Wanderers itu beberapa kali menghentikan serangan timnas Vietnam, sehingga selama 90 menit melawan Vietnam, gawang Garuda akhirnya dapat terjaga dengan baik. Rafael Struijk. Struijk memang gagal mencatatkan namanya di papan skor, namun ia beberapa kali mampu mengancam gawang Vietnam, terutama di babak pertama. Berkat pergerakan Rafael juga, timnas Indonesia berhasil mendapatkan penalti. Pelanggaran yang diterima Rafael di kotak penalti lawan membuat Asnawi Mangkualam mencetak gol kemenangan Garuda di menit 42. Statistik menarik timnas Indonesia, bukti skuad Sintayong makin dewasa. Media luar negeri ESPN menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam pada match kedua fase grup Piala Asia 2023 pada hari Jumat malam. Artikel ESPN yang ditulis oleh Gabriel Tan berpendapat bahwasanya timnas Indonesia semakin dewasa di Piala Asia kali ini, di mana kekalahan 3-1 dari Irak pada laga pertama tidak menyurutkan semangat juang dari skuad Garuda demi mencapai prestasi yang lebih baik. Mereka adalah tim termuda dari 24 tim yang tampil di turnamen tersebut. Namun talenta cemerlang Indonesia mungkin akan semakin matang di Piala Asia 2023. Qatar merupakan tempat untuk belajar yang mana penampilan pertama mereka di Piala Asia sejak 2007. Mereka mungkin akan bertahan lebih lama lagi. Tulis artikel ESPN. Sedikit menarik ke belakang, secara hasil timnas Indonesia memang kalah dari Irak. Namun secara permainan, tim yang dimiliki Sintayong mampu memberikan perlawanan sengit. Bahkan Marcelino, yang merupakan pemain termuda, dapat menyamakan kedudukan dari proses gol yang indah. Perlu disadari, proses gol tersebut berawal dari haluan serangan Irak, 1-2 sentuhan yang melibatkan banyak pemain, aksi individu yang ciamik dari Yakob Sayuri, sebelum melepaskan umpan yang disambut oleh Marcelino Ferdinand. Dalam ulasannya, Gabriel menilai, Irak dan timnas Indonesia saat itu sama-sama memiliki keberanian dalam serangan balik. Indonesia sudah mulai menunjukkan potensinya setelah ditunjuknya Sintayong yang pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Kini di panggung terbesar sepak bola Asia, mereka tidak bisa memilih waktu yang lebih baik untuk menjadi dewasa. Tulis Gabriel. Berhasil memetik kemenangan di matchday kedua, Sintayong menilai keberhasilan anak-anak asuhnya meraih poin tidak lepas dari faktor keberuntungan. Kami bermain dengan performa terbaik dan pemain juga bermain sesuai harapan. Saya rasa kami juga mendapat sedikit keberuntungan. Memang lini pemain kita kurang pengalaman, tapi pemain muda kita akan semakin kuat. Tegas Sintayong. Tak lupa Kosin juga berterima kasih kepada supporter Indonesia yang sudah mendukung langsung timnas di dalam stadion. Dukungan tersebut membuat aksi pemain menjadi lebih bersemangat.